Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Simanera Putri, NIM 8040190126. Saya akan menjelaskan tentang 10 kejahatan sistem informasi di Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan pertama, yaitu phishing. Phishing adalah cybercrime yang bertujuan untuk mencuri informasi dan data pribadi dari email, telepon, pesan teks, atau link palsu yang mengaku sebagai instansi atau pihak-pihak tertentu. Kemudian yang kedua, spoofing. Spoofing adalah penyamaran informasi seakan-akan berperan sebagai pihak berwenang seperti dari bank atau pemerintahan untuk bertujuan kejahatan siber. Yang ketiga itu adalah cracking, yaitu sebuah sistem komputer yang secara paksa dengan meretas sistem keamanan software atau komputer untuk tujuan mengilegalkan yang mengarah ke kriminalisme. Yang keempat itu adalah serangan ransomware. Itu adalah tipe malware yang menargetkan perangkat keras untuk mengambil informasi berharga dari targetnya, kemudian menginskripsi dan mengunci file tersebut. Yang kelima itu serangan DDoS, yaitu dengan membuat lalu lintas server berjalan dengan beban berat hingga tidak bisa menampung koneksi dari user atau overload. Yang keenam itu injeksi SQL. Itu adalah teknik serangan injeksi kode dengan memanfaatkan celah keamanan yang terjadi pada layar basis data sebuah aplikasi. Contohnya itu adalah kayak ancaman nomor 1 terhadap keamanan aplikasi web dan sebagainya. Yang ketujuh itu carding. Itu adalah kejahatan yang melakukan pencurian data informasi kartu kredit milik orang lain, dan itu digunakan oleh pelaku untuk melakukan transaksi atau mencairkan saldo limit kartu ke rekening Anda. Yang kedelapan itu adalah peretas situs dan email. Nah, ini kejahatannya itu dilakukan dengan meretas sebuah situs atau email si korban untuk merubah situs atau emailnya itu dengan cara mengubah tampilannya. Yang kesembilan itu adalah penipuan OTP. OTP atau on time password adalah kode yang bersifat sementara sebagai password sekali pakai untuk melakukan proses verifikasi di aplikasi smartphone. Nah, ini biasanya ditemukan di setiap kita melakukan login di handphone yang bukan milik kita sendiri. Misalkan kita lagi keluar atau mau login di HP teman atau siapa gitu. Nah, itu biasa ada keterangannya kode disimpan atau jangan disimpan seperti. Dan yang ke-10 itu data forgery atau data pemalsuan. Itu adalah tindakan memasukkan data dokumen penting yang tersimpan sebagai stateless dokumen melalui internet. Dokumen ini biasanya itu dimiliki oleh institut atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Kejahatan phishing itu biasanya cara mengatasinya itu biasanya dengan selalu mengupdate security software atau lebih memperkuat password yang digunakan baik itu dalam email ataupun media sosial lainnya. Dan spoofing itu cara mengatasinya itu seperti lebih berhati-hati sih pribadi. Kan kita juga tahu nih mana yang memang benar-benar itu asli atau tidak. Jadi caranya itu ya harus membackup datanya, kemudian harus lebih teliti lagi untuk memilah mana yang benar-benar serius, mana yang benar-benar real atau tidaknya. Itu cara mengatasi cracking itu adalah menggunakan fitur keamanan website, atau bisa jadi juga menggunakan jasa konsultan keamanan dan melakukan backup data supaya lebih aman lagi. Cara mengatasi serangan ransomware itu biasanya dengan jangan menggunakan
software bajakan, kemudian rajin sering melihat lah, sering mengontrol juga. Apabila kan tahu tuh ketika kita ada yang masuk atau ada yang orang lain memakai sebuah akun, kita pasti tahu tuh, jadi lebih berhati-hati lagi sih ya. DDoS itu cara mengatasinya itu mungkin dengan selalu mengupdate security software supaya virus-virusnya itu bisa terdeteksi. Dan ancaman SQL itu cara mengatasinya tuh lebih ke melakukan backup data, kemudian memperbarui kata sandi kita juga, terus memperkuat keamanan website atau mematuhi aturan yang berlaku juga. Itu saja. Cara mengatasi yang carding itu adalah caranya itu biasanya sering-seringlah kayak melihat akun-akun kita, terus sering rajin mengganti kata sandi juga, kemudian terus memperkuat sistem keamanan juga untuk sandinya juga, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kalau yang peretas email itu tuh biasanya kita lebih harus berhati-hati lagi, lebih sering-sering login ke akun juga, terus lebih rajin mengganti kata sandi.